Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya. Jadi tadi kami sudah selesai dengan kuliner di Tanjung Batu, tempat yang cukup recommended untuk kuliner di masa pandemi ini. Kita masih berada di kota Toli-Toli, dan karena ini vlog saya ini satu paket perjalanan selama perjalanan datang, selama berada di kota Bul dan Toli-Toli, dan insya Allah perjalanan pulang. Maka semoga teman-teman sekalian masih setia mengikuti channel saya. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya, sekarang kita berada di sekitar Masjid Raya Toli-Toli ya. Ini masjid yang cukup besar, Masjid Agung ya, karena memang arealnya cukup luas. Ini taman menuju ke menara. Ini ada tempat yang cukup bagus ya view-nya untuk masuk ke wilayah area masjid, bangunan utama. Dan kita tetap ini masih melihat tempat-tempat belanjaan, tempat-tempat souvenir sambil menuju ke arah hotel. Jadi teman-teman sekalian, di arah hotel nanti kita akan mencari mana lagi hotel yang bukan termasuk hotel padat, dia hotel yang dia recommended ya dari sisi kesehatannya, kemudian dia bisa diajukan untuk selama pandemi ini orang-orang tidak berkerumun di situ, kami bisa mendapatkan tempat yang layak di situ. Jadi kami mencoba ini teman-teman sekalian, melihat mana kira-kira hotel yang bisa kami tempati selama berada 2 hari di kota Toli-Tolinya. Jadi ini ada beberapa tempat juga yang kami lewati. Jadi ini sudah arah ke Tuilei. Jadi arah ke Tuilei ini memang masih panjang karena kita masih keliling untuk melihat tempat-tempat yang sebentar nanti sesudah kita menaruh barang, apa kita mau singgah belanja di situ atau kita mau belanja obat-obatan atau apa di mana. Kita masih melihat-lihat ini teman-teman sekalian, sambil melihat juga jalan-jalan view di perjalanan. Dan selalu saja di setiap perjalanan itu kami selalu mendiskusikan perkembangan kota ini, karena memang kami pernah ke sini lalu. Apakah ini ada perubahan yang cukup mendasar? Tentu saja kita bisa lihat ya, di sana sini memang sudah ada bagian-bagian jalan yang diperbaiki, dan teman-teman sekalian, tentu saja ada perubahan yang cukup signifikan dari wilayah yang setiap tempat kami kunjungi, karena tentu saja setiap pembangunan dan setiap pemerintahan pasti ada dinamika, pasti ada upaya-upaya untuk melanjutkan atau upaya-upaya untuk menyempurnakan sesuai dengan visi dan misi kepala daerahnya masing-masing. Jadi ini teman-teman sekalian, kita belok lagi ke arah ini. Sebenarnya kita udah tiba di arah tadi itu, sebenarnya udah masuk ya wilayah hotel yang kita tuju, tetapi kita ini masih muter ya teman-teman sekalian untuk kita melihat satu rumah ya. Jadi ini rumah yang kita mau lihat ini adalah rumah mertua ya di sekitar sini. Ini teman-teman sekalian yang kita mau lihat ini. Jadi ini juga sudah dipasang papan untuk ditawarkan, dijual ya teman-teman sekalian. Karena memang dalam perjalanan waktu rumah ini kalau tidak ditempati, tentu saja dari berbagai segi, dari berbagai aspek ya, kita harus melihat keamanan, kita harus melihat kebersihan bangunannya, kita harus melihat
bagaimana perbaikan pemeliharaannya kalau tidak ada yang menempati dan sebagainya. Faktor-faktor itu juga yang mungkin mengundang kami untuk datang di tempat ini sekaligus bernostalgia dengan masa lampau ketika masih ada mendiang orang tua, dan juga kami ingin memanfaatkan masa liburan itu 2 hari cukup full time untuk bagaimana mengajak anak-anak kita tidak turun di kerumunan orang banyak, tetapi kita cukup jalan-jalan saja ke gunung, ke pantai, dan ke tempat-tempat yang recommended untuk bagaimana melaksanakan aktivitas di masa pandemi. Jadi teman-teman sekalian, ini kita sudah berada di perjalanan mencari tempat penginapan. Memang kita melihat-lihat dulu ya teman-teman sekalian, mana penginapan-penginapan yang kira-kira dari sisi kebersihan, dari sisi aspek kesehatan di masa pandemi, apakah dia bisa cocok untuk kita kunjungi, untuk kita tinggal selama 2 hari 2 malam ya. Kemudian kita juga melihat lingkungan di sekitar situ bagaimana karena bagaimanapun kita ini lagi datang dengan keluarga ya. Jadi kita melihat nah ini kita dapat, ini Hotel Bersihati namanya teman-teman sekalian. Hotel Bersihati ini hotel melati ya teman-teman sekalian. Kayaknya dari lingkungan luar ini kelihatan asri, tetapi kita mau coba dulu ya. Kita mau coba kalau memang udah jadi, kita maunya tinggal di sini. Tinggal di tempat ini. Jadi teman-teman sekalian, ini saya lihat ini area luar. Jadi ini teras hotel ya, dan ini dia semi rumah sebenarnya teman-teman sekalian ya. Ini sudah saya lihat, ini cek barang saya sudah di dalam. Ini mereka menyiapkan untuk kalau 2 orang 2 selimut sama 2 handuk. Ini gantungan handuk dan ini kamar mandinya. Yang pertama selalu kita perhatikan di penginapan itu adalah toilet. Jadi karena toilet itu memang satu alat ukur ya. Tolok ukur apakah tempat itu benar-benar representatif atau tidak. Kita melihat kelayakannya itu dari sisi toiletnya. Jadi seperti itu. Ya teman-teman sekalian, memang sunyi tempat ini. Ini kamar nomor 2, ini untuk anak-anak. Jadi ini anak-anak tempatnya di sini. Saya melihat langsung, dan ini teman-teman saya skip videonya. Kita sudah selesai check in dan ini kita udah mau jalan lagi teman-teman sekalian. Mohon maaf saya skip video yang tadi karena kita tadi sudah berkemas-kemas, ganti baju, mandi dan sebagainya untuk kita jalan-jalan melihat taman kota Toli-Toli. Jadi tentu saja dalam perjalanan ini banyak hal mungkin yang bisa saya perkenalkan tentang situasi kota, apa yang menjadi ikon di kota Toli-Toli ini. Dan ini memang kita berada di sentra kota, taman kota Toli-Toli teman-teman sekalian. Ada beberapa jenis kuliner yang disiapkan di sekitar tempat ini, dan memang kita melihat juga ada beberapa tempat untuk wahana bermain anak. Jadi ini anak-anak mau ke tempat bermain, saya awasi dari sini, dan saya men-shoot video ini di beberapa titik yang bisa terekam untuk bagaimana memperkenalkan kota ini. Situasi tamannya cukup besar teman-teman sekalian. Ini barangkali kalau untuk taman atau lokasi area lapangan yang luas seperti ini bisa juga digunakan sebagai tempat untuk upacara ya, barangkali seperti itu, tapi kami belum tahu persis. Ini bisa untuk upacara karena di sana ada tribun saya lihat, kemudian ada tiang bendera juga dipacangkan di sana. Teman-teman sekalian, ini cukup luas areanya, dan sekitar wilayah ini bisa duduk-duduk sambil menikmati. Ada beberapa kuliner yang dijual di sekitar sini. Saya tertarik di sini es kelapa mudanya ya. Es kelapa muda di sekitar situ nanti ada teman-teman sekalian. Dan ini kami melihat langsung di sekitar wilayah ini tidak banyak kerumunan orang. Memang di masa pandemi ini lihat kursinya kosong-kosong ya.
di masa pandemi ini paling pantas dan paling layak kita mendekati tempat-tempat yang tidak terlalu banyak kerumunan seperti ini. Karena bila kita masuk ke wilayah yang banyak tumpukan orang, ini Kelapa Muda teman-teman sekalian. Kita masuk ke wilayah banyak kerumunan orang, tentu saja ini sangat berpotensi untuk penyebaran penyakit, baik yang dari orang lain maupun yang dari diri kita sendiri yang kita tidak tahu asal-muasalnya dari mana. Jadi teman-teman sekalian, ini juga saya menvideokan ini orang-orang yang lagi ini foto bareng di sini, anak-anak saya ini yang foto-foto bareng di sini di Taman Kota Toli-Toli. Kami memang datang sekeluarga di sini untuk melihat rumah orang tua sekaligus bernostalgia dengan masa lampau ketika mertua ini masih ada. Kami alhamdulillah bisa sampai juga ke tempat ini di masa pandemi, di saat memanfaatkan waktu libur. Dan teman-teman sekalian, ini kita lagi foto-foto bersama di sini teman-teman sekalian. Jadi ada beberapa hal mungkin yang bisa kita share dari tayangan video ini, yaitu kota Toli-Toli ini walaupun dia kotanya memang kita tempuh dari kota Gorontalo cukup jauh, jadi kita cukup jauh perjalanannya, namun setelah kita sampai di tempat ini memang rasa capek, rasa kelelahan, kecapean ya sepanjang perjalanan terhibur ketika kita sudah tiba di tempat ini, karena memang udaranya masih udara yang sejuk ya. Di kota ini udaranya sejuk, dan di pinggiran kota Toli-Toli ini dikelilingi oleh perkebunan cengkih. Ini teman-teman sekalian, bila kita lihat di seputaran kota ini nanti kita temui ada pantai dan ada pegunungan. Nah, kalau pegunungan itu cengkih melulu itu teman-teman sekalian. Jadi ini potensi perkebunan yang utama memang di Toli-Toli ini adalah cengkih teman-teman sekalian. Jadi cukup berpeluang untuk meningkatkan PAD nanti ya. Tapi teman-teman sekalian, kita lihat juga sektor real dan berbagai macam, misalnya sektor pariwisata di sini tumbuh berbarengan dengan majunya sektor yang lain ya. Jadi tidak kalah sebenarnya dari daerah-daerah yang sudah maju lainnya. Jadi kami melihat peluang juga untuk di Toli-Toli ini meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan ekonomi, dan bagaimana tata kelola pemerintahannya ya cukup bagus ya teman-teman sekalian. Kita juga melihat infrastruktur yang sudah dibangun oleh pemerintah daerah. Tentu saja ada juga infrastruktur yang didanai oleh pendanaan pusat ya, jalan-jalan yang dibangun oleh APBN dan dibangun oleh daerah. Tentu saja ini cukup mensupport lajunya perekonomian di Kabupaten Toli-Toli dan juga kabupaten yang kami lalui sebelumnya, yaitu Kabupaten Buol. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini saya masih di seputaran lapangan Taman Kota Toli-Toli untuk terus mengambil view-view yang mungkin bisa menjadi gambaran umum bagi siapa yang ingin mengunjungi kota Toli-Toli ke depan. Dan memang dengan adanya gambaran seperti ini, mungkin ada pemirsa yang mengikuti tayangan saya ini mungkin yang belum pernah datang ke Toli-Toli, pasti akan berminat juga datang ke Toli-Toli. Dan
tertarik untuk mencoba cita rasa kuliner di sana, mencoba berbagai macam oleh-oleh, souvenir yang dijual di sana. Kota ini termasuk juga kota yang kota tua ya. Jadi kalau kita melihat di sana sini kita masih mendapati pertokoan-pertokoan yang lama. Tapi ini tidak mengurangi ya, tidak mengurangi keindahan untuk jalan-jalan di kota Toli-Toli. Dan ini kalau kita jalan juga kalau seperti kami yang dari Gorontalo, kita jalan-jalan di Gorontalo kita juga bisa mendapati tempat-tempat seperti ini dan makanan-makanan khas yang hampir sama ya. Kalau di Gorontalo juga ada makanan-makanan ikan laut seperti tadi itu ikan bakar baronang. Kemudian rasa khas sambalnya memang mirip satu sama lain. Mereka juga menginginkan masyarakatnya suka dengan sambal yang pedas seperti Gorontalo ataupun seperti Sulawesi Utara. Itu hampir mirip kalau saya lihat dari sisi makanannya yang diinginkan ya. Jadi teman-teman sekalian yang masih terus mengikuti channel saya, perjalanan ini mungkin tidak lama lagi, karena sesudah selesai dengan penayangan kota Toli-Toli, saya nanti akan mengambil lagi video untuk jalan pulang dari Toli-Toli menuju Gorontalo dengan durasi waktu yang mungkin lebih dipersingkat karena kita melalui jalan yang cukup berliku. Jadi kita nanti akan melalui Tinumbalah dan ini jalannya termasuk jalan ekstrim. Jadi mungkin video saya juga tidak akan berfungsi dengan maksimal ketika saya berada di wilayah yang cukup ekstrim. Jadi nanti insya Allah saya akan tayangkan lagi video kepulangan ketika berada di Toli-Toli menuju arah Gorontalo lewat Pohuwato. Jadi teman-teman sekalian yang masih terus setia mengikuti channel saya, kita berharap banyak jalan-jalan seperti ini bisa terlaksana tahun-tahun ke depan, dan kita berdoa semoga masa pandemi ini segera berakhir agar kita dan keluarga di selang-selang waktu kesibukan kita masih punya waktu untuk melakukan rekreasi, apakah dia di dalam daerah ataupun di luar daerah, dengan durasi waktu yang tentu disesuaikan dengan aktivitas dan kesibukan kita masing-masing. Jadi teman-teman sekalian yang masih terus mengikuti channel saya, sengaja saya memperlihatkan lagi tempat-tempat yang sudah saya lalui tadi, yaitu tempat-tempat kuliner untuk mereview kembali ya, mereview ulang bagaimana tempat-tempat ini bisa menjadi tempat yang recommended untuk teman-teman nanti ketika pesiar ke kota Toli-Toli. Di sana sini kita masih melihat becak ya. Jadi ada masih becak yang di kayu. Di sana sini masih terlihat hilir mudik dan kita bisa gunakan transportasi ini ketika kita mau jalan-jalan di kota Toli-Toli. Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu dulu dari saya, sekedar memperkenalkan kota Toli-Toli, dan tentu saja saya nanti akan menayangkan vlog perjalanan berikutnya, vlog kepulangan ke Gorontalo. Ini kota tua ya teman-teman sekalian, vlog kepulangan ke Gorontalo, dan nanti ada lagi video-video saya berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah setia selalu mengikuti channel saya. Kita berharap bersama untuk selalu kita menerapkan protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker atau facial mask. Kita mencuci tangan, rajin cuci tangan dan menyiapkan hand sanitizer. Kemudian menjaga jarak dan jangan lupa tetap menghindari kerumunan ya. Mungkin itu dari saya teman-teman sekalian. Terima kasih dan
Jangan lupa untuk like dan share video ini. Yang belum subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.